Shalom, shalom teman-teman semuanya. Sukacita sekali hari ini episode 3 TBJJ Talks sudah up. Nah, kali ini ada bangku kosong nih. Artinya kita gak cuma berdua ya Kak Sin. Oke. Mari kita kasih kejutan lagi di episode 3 ini. Siapakah yang akan bersama dengan kami di episode 3 kali ini? Pastinya adalah orang yang sangat luar biasa. Sungguh. Untuk itu kita kasih surprise ya Kak Sin. Oke. 1, 2, 3. Ini dia wanita luar biasa yang akan menemani kita di episode 3-nya. Aku sih feeling ini bakalan banyakan ketawanya, tapi kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mau cerita-cerita lebih panjang lebar lagi, kita mau Praise and worship. iya, kita mau worship dulu. Kita akan nyanyi lagu Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semata ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa kalau saat ini Tuhan kami boleh melanjutkan podcast kami yang ketiga. Dan kami mengucap syukur Bapa untuk teman kami yang hari ini boleh hadir untuk boleh menjadi narasumber. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya apapun yang kami kerjakan boleh menjadi berkat buat banyak orang, termasuk orang-orang yang akan menonton podcast ini. Tuhan Yesus, supaya boleh diberkati. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memulai podcast ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang beracara baik dalam ruangan ini, bahkan dalam hati kami masing-masing. Dan biar Engkau juga Tuhan yang boleh menuntun perkataan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ini kami Bapa, pakai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay, amin. Puji Tuhan, kita sudah worship, opening worship tadi. Dan teman-teman, senang sekali hari ini di episode ketiga kita kehadiran wanita cantik, keren, dan bakal banyak cerita luar biasa yang akan kita dengarkan dari dia. Nah, untuk itu sebelumnya kenalin, aku Angel. Aku Sinta. Dan special guest kita Mary. Yes, Mary Silain. Udah yakin dia bakal ketawa. Yes, okay. Senang sekali teman-teman dan sukacita sekali hari ini kita kedatangan Kak Mary. Dan puji Tuhan hari ini Kak Mary masih punya waktu dan ada kesempatan untuk bisa rekaman podcast bareng kita di TBJJ episode 3. Kali ini kita mau bahas yang agak deep sedikit. Deep. Ya, deep. Dalam ya. Dalam. Tenggelam lawannya. Deep down. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep. Kali ini kita mau bahas tentang tanggung jawab dalam bekerja.
Nah, jadi teman-teman, kami 3 bisa dibilang adalah wanita yang bekerja, yang hampir menghabiskan waktunya untuk bekerja dan mengabdi di sebuah perusahaan. Dan puji Tuhannya sampai sekarang masih aktif ya. Masih aktif, dan semoga sampai nanti masih aktif. Asik. Nah, kali ini jadi kita mau bahas tentang tanggung jawab dalam bekerja. Dan semoga apa yang kami bahas bisa memberikan pengalaman yang baik buat teman-teman yang mungkin juga merasakan apa yang kami rasakan, ataupun yang nanti kelak juga ingin menjadi wanita berkarir, ataupun yang pernah mengalami apa yang kami alami. Nah, untuk itu kita akan bahas ke topik yang pertama. Kita mau bahas tentang definisi tanggung jawab. Nah, kalau menurut kakak-kakak hebat ini, tanggung jawab itu apa ya? Siapa dulu nih? Bebas. Nyonya dulu. Tamunya dulu. Special guest kita dong. Ya, aku sebenarnya jujur hari ini baru diminta ya kan. Iya, Jadi tadi aku pas kerja belajar sikit-sikit dulu. Apa ini artinya gitu ya. Tapi kalau menurut aku tanggung jawab itu, kalau misalnya yang aku pelajari dari literasi sebelumnya itu bahwa tanggung jawab adalah tindakan untuk memikul risiko yang secara sadar kita ambil dari tindakan moral kita. Tapi kalau menurut pengertianku sendiri bahwa tanggung jawab itu terjadi karena kita merupakan bagian dari segala sesuatu. Mungkin nanti akan kujelaskan lebih dalam lagi. Kalau Kak Sinta kayak mana, Kak Sinta? Kalau aku sih dibilang tanggung jawab apa? Temannya hak. Oh, Iya nggak sih, ya kan? berdampingan. Ya? Gitu. Jadi ingat aja, kalau kita pengen ada hak, berarti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada tindakan nyata lah yang untuk kita kerjakan sampai selesai. Gitu. Kalau aku sih dari setuju. aku. Kalau aku sih Angel, setuju. Kalau aku jangan sih nanya aja, setuju Angel. sih dengan Kak Mary dan Kak Sinta ya. Tanggung jawab itu adalah yang tadi kesimpulan dari mereka berdua. Satu adalah apa yang harus kita lakukan itu adalah tanggung jawab dari segala sesuatu ya. Dari segala sesuatu, dan satu lagi adalah tanggung jawab itu berdampingan dengan hak. Mungkin kalau kita melakukan tanggung jawab, kita akan dapat hak. Nah itu sih kesimpulan, bukan kesimpulan, itu adalah pengertian tanggung jawab. Nah, teman-teman juga pasti punya definisi masing-masing, tapi semoga bisa kita bisa satu pikiran lah tentang tanggung jawab itu apa gitu kan. Ya, kita harus tahu dulu toh biar kita bisa kerjakan. Ya benar. Nah, selanjutnya nih, sekarang sebagai wanita yang bekerja, apa sih yang sekarang sedang kita tanggung jawabin? Itu boleh dong masing-masing kita. Kalau aku mungkin tanggung jawab dalam bekerja, mungkin tanggung jawab dalam mengerjakan banyak hal dalam kelangsungan operasi di suatu perusahaan gitu, di bagian tertentunya. Nah, mungkin banyak tanggung jawab aku yang sebagai administrasi, mungkin banyak tanggung jawab dalam mengerjakan banyak hal untuk mendukung operasi tersebut. Nah, kalau Kak Mary sendiri? Ya, kalau aku mungkin udah kawan-kawan juga udah banyak tahu ya, mungkin dari kita cerita-cerita selingan. Yes. Kalau untuk bidang yang ku tanggung jawab itu sebenarnya itu backgroundku itu ilmu komunikasi, tapi aku tempatkan bukan yang di bidangku gitu. Jadi untuk sekarang itu karena memang aku di salah satu perusahaan startup yang jauh dari bayangan orang. Startup itu biasanya kan menyenangkan, terus buang-buang duit, keren, tinggal di gedung yang tinggi yang gimana-gimana gitu kan. Tapi di sini startupnya dalam arti adalah kami itu menggerakkan existing equipment. Jadi udah ada sebelumnya, tapi karena itu udah mangkrak beberapa tahun tuh, kami tuh kayak dikasih challenge untuk menjalankan itu gitu. Nah, untuk tanggung jawabnya sih, karena aku memang direkrut di bulan September 2020 tahun lalu, aku itu dipercayakan sebenarnya di bagian humas, public relations. Tapi karena itu si perusahaan baru berjalan, jadi dan juga dengan keterbatasan SDM yang ada, aku ditempatkan juga di concurrent lah istilahnya, rangkap di bidang jabatan kesekretariatan. Kurang keren apa lagi, Dan guys? juga sebenarnya sama aja sih semua. Ada juga aku bantuan dikit ke administrasi dan SDM, ke HRD juga iya. Terus juga bantu-bantu tim operasi juga, nyiapkan KAK, rangkap TOR, jabatan segala gaji macam. 1. Tapi masih bisa senyum loh nih, ketawa-ketawa guys. Yang penting bukan direksi udah. Kalau jadi direksi aku tidak akan berada di sini gitu loh. Aku yang udah memproduseri kalian. Oke, ini jadi direksi. Sombong. Nah, kalau Kak Sinta, tanggung jawab apa yang sekarang sedang dilakukan di dalam bekerja? Karena aku ada di dalam yang katanya seksi paling enak ya. Iya sih. Saya lebih ke administrasi juga. Gitu. Oh, itu aja. Ringan lah. Ringan.
nggak seberat Ibu Mary gitu. Iya. Ya Tuhan juga tahu kali ya kapasitas setiap kita di mana. Nah itu tadi Kak yang aku mau ini kayak poin pentingnya gitu. Jadi Kak Mary itu ditempatkan di situ, dikasih kerjaan yang banyak gitu juga kayaknya ya emang dari Tuhan gitu, kayaknya Tuhan Iya. tahu Kak Mary sanggup. Sanggup. Kerasa kalau aku nggak sanggup, aku Iya. September direkrut, November dari resign. Langsung mengeluarkan surat cinta gitu Iya, ya. Sarannya iya, apa? iya. Langsung. Kalau aku yakin sih karena Tuhan udah yakin kapasitas kemampuan Kak Mary itu bisa melakukan itu. Nah jadi kasih, oh Mary ini ditempatkan di perusahaan ini perusahaan kalau ada Mary bakal oke lah dengan apa yang dilakukannya. Kalau aku sih percaya itu. Dan yang kita lihat juga kan Kakak Mary itu ya apa ya, effortnya lebih lah ke perusahaan itu. Maksudnya kayak ngasih waktunya 1-2-4 jam. Ini juga yang kita mau tanya, kok bisa bertahan? Gitu kan? Nah itu, nih boleh nggak sharing Kak, kenapa Kakak bisa bertahan di perusahaan yang maksudnya kayak di bagian yang baru startup dan pastinya berat pekerjaannya juga Ada banyak nggak tadi. sih satu hal yang kamu pegang sampai itu buat kamu sekarang bertahan gitu? Iya. Ada. Apa tuh yang dipegang? Ada. Jadi sebenarnya kita kilas balik dulu nih sebelumnya. Pertama kali dulu aku belum dapat pekerjaan, itu kan aku pernah kayak berjanji sama diriku sendiri di hadapan Tuhan, bahwasanya kayak gini, Tuhan dimanapun kiranya Engkau tempatkan aku, semoga aku dapat menjadi berkat bagi sesamaku di situ. Karena ketika Engkau mempercayakan aku di situ, berarti Engkau percaya bahwa aku bisa menjadi tangan kanannya Tuhan gitu untuk membantu teman-teman atau kolegaku yang lain. Itu yang pertama. Ketika ternyata gitu aku masuk, kan aku fresh graduate nih. Iya. Fresh graduate, terus tiba-tiba langsung pekerjaannya tuh langsung over gitu, langsung barbur. Jadi kan Kaget. kaget, iya jujur. Pasti. Pasti adalah istilahnya tuh kok anak IPS bilang culture shock gitu. Oh, iya. Asik. Culture shock. Culture shock ya. Itu asik. satu. Guys. Nah, Baru itu- tahu awak ini. Itu aku mikirnya gini, Ya nah udah. kayak aduh ini kok aku jadi kayak ingin mengingkari apa yang aku bilang sama Tuhan gitu loh. Aku sempat juga berada di titik yang kayak bilang, Tuhan kok gini amat gitu loh, kok Tuhan Engkau tempatkan aku di tempat yang penuh tantangan Iya. gitu loh. Dalam arti ya waktu kita tuh kan 24 jam sehari gitu loh. Dan bahkan pun aku tuh sampai kebingungan gitu membagi waktuku sama keluarga, membagi waktuku sama kawan-kawanku yang lain, sampai aku kadang dicap sama temanku itu kayak, Imer kok sombong kali sih, sombong kali nggak pernah punya waktu gini. Yang kayak Angel bilang tadi tuh ya, nengok story pun aku udah nggak sempat lagi gitu. Saking depan laptop tuh langsung drut. Iya, Tapi paham. ada satu pengalaman yang memang betul-betul aku merasa berkat Tuhan itu ada sama aku gitu kan. Yang membuat aku kuat sih, ada istilah yang mengatakan kayak gini, wih, Apa weh? bertahanlah karena hal-hal yang sederhana. Yes. Gitu, bertahanlah karena sesuatu hal yang kecil. Ada yang bilang katanya agar engkau bisa makan Indomie setiap pagi gitu kan, ya itu hal kecil tuh. Tapi kalau aku sih lebih ke family sih, maksudnya lebih ke Family. Keluarga itu yang Jadi buat kan- kamu bertahan. Betul, karena gini, nah kan aku kan udah lama di luar nih, ibaratnya dari sekolah, Kota. aku jauh dari keluarga gitu. Yes. Nah tiba aku bekerja, Tuhan percayakan aku berada di sekitar keluargaku. Berarti biar Tuhan tuh pengen mau gitu loh, aku mungkin biar bisa dekat sama mereka gitu kan. Nah hal sederhananya yang buat aku bertahan itu yang pertama satu, kayak kita tahu kan juga 2020 kemarin tuh kan adikku kan udah nggak ada tuh. Jadi setelah adik ini dipanggil sama Tuhan kembali lagi, itu kan aku belum bekerja sama sekali. Jadi gitu tamat, ikut jaga dia pergi di Januari, aku langsung dapat pekerjaan di bulan 9 gitu kan. Cukup penantian yang cukup panjang Cukup juga, juga, sih ya. 9 bulan, tapi hampir ya aku 8 tetap berusaha gitu loh. Nah yang buat aku bertahan tuh balik lagi tuh, hal sederhananya adalah aku ingin menghadirkan bunga di tempat dia gitu. Hanya sekecil itu aja gitu loh. Dan itu pernah udah aku sampaikan sama direksiku. Dia pernah nanya, Mer kenapa kamu bertahan begitu ketika turnover kita tinggi. Aku jelaskan itu ke beliau gitu, dan beliau akhirnya tersadar. Aku pernah bilang sama bapak itu bahwasanya gini, Pak, yang buat kita bertahan kalau uang atau salary itu mungkin memang masuk akal gitu loh, karena memang itu merupakan kebutuhan dasar ya kan setiap orang. Manusia. Tapi ketika aku melihat orang-orang yang kusayangi itu mereka sehat, terus mereka bahagia, udahlah salary itu nomor sekian. Nah jadi Karena mungkin kalau itu ada tawaran lebih dari situ Pasti. pasti bisa jadi keluar toh kalau Betul. salary-nya lebih tinggi. betul. Tapi yang buat bertahan bukan hanya itu ya. Iya. Deep, sumpah. Mm. Beneran deep kan?
nggak percaya sih. Aduh, aku sampai berdiam. Biasanya aku kalau podcast nggak diam, Kak. Oh Aku iya? sampai diam seriusan. Oh iya? Iya. Kali ya. Berarti keluarga ya, lebih ke keluarga. Iya. Keluarga. Keren. Pasti ada sih hal yang buat kita bertahan dalam pekerjaan. Pastilah. Banyak ya. Pasti. Tapi kadang gitu ya, kita manusia, kita yang minta, saat dikasih kita yang protes. Maksudnya Iya. kayak tadi juga kan Protes. Mary berdoa sama Tuhan, kasihlah dimanapun Iya. ditempatkan jadi berkat. Ya cara Tuhan untuk Mary jadi berkat ya dengan cara gitu. Ya Iya. memang harus capek, dengan Karena- jadi berkat kan. Karena gitu. timpang antara imajinasi kita, Oh, iya. ekspektasi kita Ekspektasi sama kita, benar. kenyataan yang Oh, terjadi benar. gitu Tapi loh. itu sih Kak, kadang-kadang kita memang susah menerjemahkan maksud Tuhan itu Iya. apa. Iya. Memang harus kita alami dulu. Butuh proses. Sakit kepala, maksudnya kita yang marah-marah dulu sama Tuhan rambutku pasti rontok kan. nih guys, nengok nih ha. Ada rekomendasi sampo? Aku juga pernah gitu kan, maksudnya kayak pernah berdoa lah, Tuhan bentuk aku gitu. Terus ya kadang memang kita dibentuk kan dari pergumulan kan banyak kan. Tapi kadang protes. Cuman balik lagi kalau udah berdoa, minta nggak ya dibentuk? Nanti ada masalah. Nanti ada masalah. Iya betul. Iya Cuman ya sih. lagi-lagi ya masalah itu datang memurnikan kita ya, karakter kita pun dibangun gitu. Ditempa. Cara komunikasi kita ke orang juga lebih ini, orang lihat kita pun ya gitulah, lebih manis sih sebenarnya. Back to basic. Back to basic. Kenapa tanggung jawab itu penting? Ada yang mau ngasih saran? Kenapa sih tanggung jawab itu? Misalnya dalam bekerja itu kita perlu ada tanggung jawab gitu. Kalau menurut kakak? Aku langsung aja. Boleh? Langsung aku. Ya kalau menurut aku sih kenapa tanggung jawab itu penting? Mm-mm. Ya memang penting gitu loh. Karena dalam setiap pekerjaan ada namanya kita itu dipercayai oleh atasan untuk mengerjakan segala sesuatu. Iya. Makanya tadi aku bilang bahwa tanggung jawab itu adalah tindakan atas keputusan-keputusan moral yang kita ambil secara sadar. Kita menanggung-jawabi sesuatu di mana kalau dalam pekerjaan itu kan orang berfokus hanya kepada hasil gitu Iya. kan. Orang akan melihat, kalau aku sih menganggap hasil itu bisa terbagi dua. Ada hasil yang mengembirakan, ada hasil yang kalau orang istilah bilang tuh mengecewakan, tapi bagiku tuh nggak mengecewakan. Ketika hasilnya mengembirakan dan aku memiliki tanggung jawab di dalam mengerjakan pekerjaanku itu tadi, aku lebih menghargai prosesnya. Itulah kenapa aku menghargai tanggung jawab di dalam suatu pekerjaan. Tapi ada kan keadaan dimana kita tetap bertanggung jawab nih, tapi ternyata hasilnya mengecewakan. Itu membuat kita nggak terlalu down kali gitu loh, karena di dalam hasil yang mengecewakan itu, yang bagi orang mengecewakan, tapi ketika kita sudah bertanggung jawab dari awal proses dan menghargai itu, kita jadi lebih tahu, oh ini loh pelajaran yang mau aku ambil. Berarti untuk selanjutnya ini jadi pijakanku untuk kedepannya aku lebih baik. Kayak gitu. Daripada nggak dikerjain sama sekali. Iya, benar Kak. Betul. Iya sih. Kalau Kak Sinta? Iya, kalau aku ya pasti penting lah ya, karena gimana cara orang menilai kita juga dari tanggung jawab Betul. kita kan. Kalau kita asal-asalan nggak bertanggung jawab ya orang gampang nilai kita. Tapi untuk dalam pekerjaan aku cuman kerjakan sebisa aku sih, gitu. Dikerjain sebisa aku. Kalau menurut aku tanggung jawab itu penting kali sih Kak. Karena kalau gak ada tanggung jawab, aku yakin gak akan ada perusahaan yang bisa berdiri. Betul lah. Siapapun, maksudnya kan tanggung jawab ini kan bukan cuma kita ya, masing-masing yang bekerja di situ jadi Setiap punya tanggung orang jawab. ada. Kalau orang dari mereka, kalau misalnya personil pekerja itu nggak punya tanggung jawab masing-masing, pasti ya udah perusahaannya udah tak gimana-mana. Merembes juga ya, misalnya kayak kalau dari bawah udah nggak tanggung jawab. Nah, ke atas juga merembes. kena. Iya. Jadi itulah kenapa tanggung jawab itu penting. Setiap orang ya, Iya. setiap orang punya Pak, tanggung jawab. Sifatnya Iya. struktural lah. Yes. gitu Nah, ya. benar-benar Kak. Jadi tanggung jawab itu sama siapa, lapisan mana aja tuh penting. Mau tanggung jawab, mau kita cuma nyapu-nyapu pun di Karena kalau di kita udah perusahaan itu menjalankan tanggung jawab sapu-sapu kita, itu. orang lain yang disusahkan ya. Nah, benar Kak. Oke, next. Itulah pentingnya tanggung jawab sih menurutku. Penting. Kayak siapa aja gitu. Kayak kuliah ya. Kayak PSKS kayak apa ini. ya? Kayak yang tukang buang sampah juga itu termasuk Iya. ada tanggung jawabnya kan. Jadi kalau dia nggak punya tanggung jawab untuk buang sampah, ya sampah itu bakal numpuk gitu. Dan yang lain repot ya, jadinya. sampah masyarakat. Harus dibuang juga tuh. Oh iya lah. Kayak gitu ini. Nah, pasti dalam kita melakukan tanggung jawab, maksudnya kita melaksanakan, misalnya kita punya tanggung jawab nih dalam bekerja. Terus kayak kita punya untuk melakukan itu pasti kita punya tantangan atau hambatan atau masalah pasti ada lah. Betul. Untuk melakukan tanggung jawab. Nah, kalau menurut Kak Mary dan Kak Sinta, apakah itu? Atau pernah ngalamin gitu? Hambatan dalam, Tantangan melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab itu tadi. kalau aku ya lebih ke internal sih. Kadang untuk melakukan tanggung jawab itu kan dibutuhkan kerajinan dan kesadaran. Ya.
paling hambatannya itu kadang kita mau malas sih itu sih. Jadi caranya gimana untuk nolak malas ini harus rajin. Jadi hambatan itu terjadi di diri kita, internal kita. Aku sih lebih ke sana gitu. Kak Mary tantangannya dalam melakukan tuh, kalau aku eksternalnya nih, Kan jadi kita apa ya? dari 2 tempat tengah-tengah. Jadi kalau eksternal itu lebih kepada kayak yang kita tahu kan, kita tuh Jumat ada ini ya kayak PA online gitu kan. Jumat Nggak pakai pikir-pikir ya ngasih tanggung jawab ya. Orang itu kadang kan nggak semuanya kayak kita gitu loh, seiman sama kita. Yes, Kan nggak semua yang tahu apa yang menjadi kewajiban kita gitu kan. Aku kadang tuh malah sering off cam itu ya karena lagi ngerjakan sesuatu sebenarnya, bahkan pun kayak sampai pendeta manggil tuh di Zoom meeting tuh. Aku nggak tahu, malah yang bapak yang di tempat kerja aku yang bilang, Mer tadi dipanggil loh gitu. Nah kadang yang susahnya itu yang jadi tantangan itu mungkin dari luar tuh, ada beberapa yang nggak paham sama kita kan, kewajiban kita, sama yang mungkin internalnya aku tambahin dari Sinta, itu lebih kepada kesulitan itu adalah integritas. Jadi kayak yang kita tahu, integritas itu merupakan kesesuaian antara sikap kita dengan perkataan kita, perkataan dengan sikap kita, dengan perbuatan dan tingkah laku yang kita tunjukkan kepada orang. Nah itu yang mungkin agak lebih sulit ketika kita merasa hari ini, wah aku pengen nih kerjakan tesku 1, 2, 3, 4, tapi malam aja gitu atau 1-2 jam berlalu kayak rasanya aduh capek kali ya, apalagi di dalam 1 jam itu kadang mau gitu bos kita bilang ini tambah gitu loh, ini lagi makin suntuk gitu. Terakhir kita jadi kayak kecut hati kita gitu, kayak keruh jadinya, padahal awalnya jernih gitu kan. Mungkin itu sih integritas tadi yang agak mungkin perlu latihan lagi dan lagi. Kalau aku sih kayak hampir mirip ya, internal dan eksternal. Pasti internal juga pasti ngalamin gitu ya kan, malas untuk ngerjakan. Eksternal juga sih kadang-kadang kan kayak misalnya nih kita kan masih punya nih temen kayak Angel kan, angkatan Angel tuh masih yang belum kerja gitu Kak, masih yang pada sibuk kuliah, atau sekarang ini lagi COVID pada sibuk ya di rumah aja nongkrong gitu. Nah jadi kayak waktu nongkrong gitu kan, nah tiba-tiba atasan Angel tuh ada ngasih tugas yang kayak, Angel ini udah diminta malam ini harus kita kerjakan nih. Padahal posisinya aku lagi nongkrong sama temanku, maksudnya udah mau rencana nongkrong nih, maksudnya bawa laptop atau bawa apa yang memang nanti jam 10 diminta ya kayak gitu-gitu. Terus kan kita udah izin nih sama teman kayak izin ya aku udah butuh nih bosku untuk sekarang ini jam 10 udah diminta paling lama karena besok pagi udah mau dibawa ini gitu kan. Nah mereka tuh langsung kayak ya ampun kerja aja pun udah jam 10. Nah yang kayak gitu-gitu Kak, yang kayak dari eksternal ya kita kan melaksanakan tanggung jawab kita kan. Cuman ada yang kayak gitu-gitunya. Nah iya, tapi ya itu balik lagi ke diri sendiri sih. Mungkin mereka belum mengalami apa yang kita alami gitu, atau bercanda doang mungkin atau gimana. Nah itu ya itu sih maksudnya kayak dari kita sendiri juga sih sebenarnya kalau menanggapi eksternal itu. Nah gitu. Angel aja jadi narasumbernya. Aku aja nanya guys. Aku sebenarnya tuh narik kesimpulan dari antara dua. Aku mau lah kalau gitu kapan-kapan kok buka lowongan ini ya. Bisa. Interviewer ya. Tapi harus ini ya, bersedia bekerja di bawah tekanan. Aduh. Itu Tekanan, hambatan, kena ke aku lagi ya. Aku desain itu aku yang ini ya kan. Banyak hambatan nih magang di sini, bentar lagi kita buka. Nah jadi waktu kita udah melakukan tanggung jawab itu, misalnya yang udah kita lakukan tanggung jawab yang mungkin udah tertulis lah kali ya, ada beberapa tanggung jawab yang mungkin udah tertulis di kita spek aja gitu. Apakah tanggung jawab itu memberikan dampak positif buat pekerjaan kita? Boleh Kak Mary, Kak Sinta, jangan berantem. Kalau aku sih dampak positif buat pekerjaan kita, kalau untuk perusahaan di mana kita kerja ya pasti jadi lancar kan gitu. Maksudnya kayak kalau kita udah kerjakan tanggung jawab kita, apalagi tepat waktu, jadi untuk suatu pekerjaan selesainya pun jadi tepat waktu gitu. Benar. Daripada kalau kita jadi nggak bertanggung jawab, pasti jadi bakalan lebih lama kan. Itu sih. Paling kalau di diri aku sih ya orang-orang sekitarku pasti senang lah gitu kan kalau kita bertanggung jawab. Itu sih kalau di akunya. Kalau aku ya memang udah sering. Apa nih? Sering dan hampir setiap hari gitu ikut ngerjakan yang lain gitu kan. Bukan punya awak pun awak kerjakan. Cuman ya punya kita pun juga harus tetap kita utamakan gitu kan. Bener. Seimbang lah. Nah jadi kalau perasaanku sih ketika kalau gini loh, ada kan orang kalau membantu orang tuh kan kayak merupakan suatu pelegaan di dalam hatinya. Itu masih diberkati itu tadi ya. I see. Nah, kalau aku sih lebih mikir juga lebih ke hal teknisnya gitu loh.
kita ini kan di dalam satu perusahaan yang sama nih, Iya. di dalam organ yang sama lah kita bilang gitu kan. Jadi ketika aku mengerjakan pekerjaan Sinta, terus kan Angel nggak ada, aku lah otomatis membantu dia gitu kan. Ya sebenarnya karena kita ini bersama, apapun yang aku kerjakan tentang pekerjaan temanku, ya itu berdampak juga sama pekerjaanku. Iya, gitu loh. pasti. Karena contohnya nih, kayak aku kan ibaratnya kan salah satu tugasku itu adalah mengcompile data dari semua departemen. Nah, mungkin ada yang terlambat, ada juga beberapa yang udah duluan gitu kan. Nah, ketika punya dia terhambat, apa sih kekurangan dia? Aku harus tahu hambatannya. Karena aku juga akan neruskan ke atasanku gitu Ya loh. bisa diterusin juga kalau punya dia juga. Betul. Iya, Ya benar. udah, jadi aku Apa mengerjakan yang punya bisa dibantu dia, gitu aku ya. bantu dan itu selesai, lancar juga kerjaanku gitu. Selesai tepat Jadi waktu. impactnya ke kita juga tanpa kita paham. sadari gitu loh. Dan memang beberapa juga ada temanku yang mungkin agak keberatan juga, itu kan pasti ada ya beberapa orang seperti itu gitu kan. Dikerjakan tapi mungkin setengah hati gitu. Nah itu sebenarnya berdampak ke dia juga dan aku melihat itu gitu loh. Jadi aku mikir, Mendongkol tuh lebih capek ya. nah Iya. wah ternyata apapun yang kita kerjakan emang benar gitu loh, saling berpengaruh semuanya karena masih berada dalam satu organ yang sama tuh kalau dari Berkesinambungan diriku guys. Pasti berdampak lah ya Kak, Betul. intinya. Pasti memberikan dampak ya buat masing-masing ya. Setidaknya kalau kita ngerjakan tanggung jawab dia, pasti suatu saat dia juga mau ngerjakan tanggung jawab kita kan. Iya. Pasti ada feedback sih di antara itu. Nah itu dia teman-teman, mungkin di tempat pekerjaan teman-teman juga pasti ngasih apa, maksudnya kayak ketika teman-teman melakukan tanggung jawab, pasti teman-teman juga akan merasakan dampak positif. Pastilah. Mungkin yang Namanya kami tanggung jawab ceritakan juga kan hal positif iya, kan? salah satu hal yang bisa jadikan pengalaman ya apa, pembelajaran buat teman-teman. Oh ternyata kalau kayak gitu Yakin ternyata ya, aku banyak iya. juga yang merasakan Yakin gitu ya. kan. Yakin. Oke, selanjutnya kita mau bahas itu tentang apakah beberapa berkat yang datang karena bekerja dengan bertanggung jawab. Maksudnya ketika kita melakukan tanggung jawab itu apa yang kita dapat? Aha. Itu sih Kalau aku dari Nang Maryland. iya, karena kan gini, Ngasih. kalau misalnya kita melakukan sesuatu kalau nggak ada apa-apa kayaknya sia-sia Nah, gitu nggak sih Kak? kira-kira apa berkat apa yang udah Nang dapat Dapatkan dapetin? dari bertanggung jawab, Nah. dari melakukan tanggung jawab berapa, itu. 8 bulan berapa bulan dah? Hampir almost 1 year. Yes, hampir 1 tahun Of course. bekerja, Of course. hampir berdarah-darah 1 year. itu. Iya. Terus Saya sampai detik ini apa yang kamu dapetin gitu? Sejauh ini. Nah, Oke. Ya, makasih untuk pertanyaan. Itu pertanyaan bagus ya. Aku senang gitu pas Ya, baca oke, ini. dadah teman-teman. Jadi- Sampai jumpa. Memang sih kawan-kawan, jadi kan aku ibaratnya punya atasan dan aku punya satu orang juga di bawahku gitu, dan aku menganggap dia rekanku gitu loh, kami sejawat, nggak ada di atas nggak ada di bawah. Jadi ketika aku dapat tugas dari atas, kan ada namanya itu kan KPI itu, Yes. performance indicator, dimana apa yang kita kerjakan itu pasti di atasnya lebih tinggi makin lama ke bawah gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya aktualnya di lapangan kan malah sering yang di bawah dapat banyak, yang di atas nggak apa-apa gitu kan. udah biasa, Nah, udah tahu lah. Nah jadi kalau aku, prinsip aku gini, ketika temanku nengok aku betul-betul, kakak kok terlalu over kali sih sampai nggak sempat makan nggak apa gitu, terus sebenarnya nggak perlu dicontoh lah ya, kurang baik juga. Tapi dia bilang gitu, aku bilang gini sama dia, aku jelaskan, Mbak, aku tuh nggak nganggap kamu sebagai bawahanku gitu. Karena dirimu yang duluan di sini, otomatis pengalamanmu lebih banyak. Jadi di sini kita rekan sekerja, aku bilang. Ketika ada tugas dari atas dikasih 100 tetes lah, kita bilang 100 tetes. Aku menyaring gimana biar itu jadi sekecil-kecilan sama ke bawahku. Jadi yang bawahku emang benar-benar dapat apa yang sesuai jadi porsi dia gitu loh. Dan aku ingin menanggung-jawabi ini. Ketika aku nggak mampu, nah itulah di situ gunanya fungsi rekan tadi di dalam satu tim gitu kan. Dia akan menutupi apa yang menjadi kekuranganku, dan kami bekerja sama memberikan hasil yang terbaik untuk atasan kami. Itu jadi untuk balik ke pertanyaannya, izinnya Berkat yang datang. berkatnya itu adalah aku sih jadi nambah saudara gitu loh. Orang menganggap kayak, wah Kak Mary ini pemikirannya kok bisa kayak gitu. Lebih gitu dari teman ya? di saat orang berpikir bahwasanya aku kerja, yang penting kerja aja Iya, lah. aku bener Hanya bahkan sekedar baru jam ngerti gitu. sih. Maksudnya kayak baru tahu. Maksudnya kayak kalau kita dikasih tanggung jawab, apalagi kita ada bawahan, sebenarnya itu kayak jadi kesempatan buat kita, nih ya harus ya, ini ya kamu yang kerjain ya. Padahal itulah kebanyakan orang kayaknya sih. Nah sekarang aku baru tahu
Nang Mary itu kalau kayak apa, dia saring sebisa mungkin dia dapat yang porsi dia. Betul. Gitu. Padahal kalau orang-orang banyak kan kesempatan nih. Kok gitu. bisa ditumpahkan ditumpahkan macam semua. air gobur. Keren ya Kayak gitu ya. lubangnya bolong gitu Kak, lebar langsung zoom ke bawah. Tapi, Udah sering nah, bahasannya guys. It's okay. Oh, mantap lah. Memang enggak salah ngundang. Enggak lah. Bener Enggak lah. sumpah. Semua sama aja. Dari Lanjut. jauh, Nggak cuy. apa-apa. Lanjut. Tapi sama juga ini salah satu manfaatnya itu kita jadi lebih belajar banyak. Oh iya. Yang pertama itu sih leadership itu udah banyak juga kalau di kelompok kecil itu udah kita pelajari juga gitu kan. Leader itu adalah yang aku pelajari setelah aku kerja itu bukan bagaimana engkau menyuruh bawahanmu gitu. Bukan Kau harus perintah, ya. mengerjakan A, B, C, dan D. Tapi lebih kepada engkau harus menjadi secara langsung A, B, dan C itu sendiri Turut gitu loh. serta. Jadi aku ikut menjadi apa yang ingin kusuruh ke Suruh. dia, dan dia akan mencontoh itu kepadaku. Itu lebih masuk gitu loh, lebih mudah Iya sih. diterima dibanding kita nyuruh dia Rekan tadi lah ya. Betul. Rekan ya. Tim. Gitu sih kurang lebih kalau dari aku. Deep sumpah. Sumpah, bener. Sumpah. Emang. Dan emang itu hal yang luar biasa sih untuk dipelajarin, benerin sih. Pasti Aku lah. aja kan bakal belajar, tapi semoga lah ingat ya. Ya, aku Dan aku juga, tonton nanti dulu iya. berulang-ulang. Aku juga belajar lah dari pengalaman kalian. Kalian lah share sama aku juga. Banyak pasti sama sih Kak, berkat itu pasti banyak ya dalam jenis apa ya, jenis apapun lah. Kalau Iya misalnya kayak sih. tadi saudara, Ada aja jadi nambah keluarga Iya. awak ya kan. ya Itu dia. salary itu termasuk berkat juga sih kalau menurut aku. Iya. Orang kan Berkat senang yang kita jadinya. dapat. Iya. Kita teman Kayak kita punya banyak. itu Kak, maksudnya Betul. kayak, dan kalau aku ya Kak, aku tipe orang yang suka sibuk sih. Maksudnya Hmm. kayak aku happy gitu punya banyak kerjaan. Artinya kayak aku punya happy kayak dari waktu aku masuk kerja jam 7.30 sampai aku pulang, aku dipenuhi dengan Merasa pekerjaan. produktif. Iya, merasa produktif. Setidaknya ada yang aku bantu untuk berjalannya itu gitu kan. Nah, menurutku itu berkat juga sih Itu menurut berkat aku. ya. Berkat. Amin. Jadi kalau Penuh ya. nah aku baru tahu sebenarnya konsep yang Kak Mary buat, dan semoga banyak atasan-atasan yang melakukan Melakukan hal yang konsep sama. itu gitu Iya, kan. benar-benar. Dan mungkin ada di beberapa yang enggak gitu kan. Cuman aku enggak terlalu memusingkan itu sih, kayak dia menumpahkan pekerjaannya juga. Iya. Setidaknya aku kalau bisa bantu aku bantu gitu. Ya memang kadang-kadang dongkol sih, maksudnya kayak ini kan pekerjaan Anda bukan pekerjaan aku gitu kan. Cuman ya udahlah, emang dapatnya kayak gitu. Ilmu Karena ya. gini, Nah, bahkan pekerjaan itu bisa jadi berkat menurutku. betul. Karena gini Angel, Nang Sinta. Jadi gini, kalau kita bekerja gitu kan, orang kan akan berpikir ada jenjang karir gitu loh, dalam arti salary-nya, kuantitasnya yang dilihat. Iya. Kalau aku sih lebih kepada ketika kita nanti dipercayakan sama Tuhan untuk tanggung jawab yang lebih besar gitu Iya. kan, Kita udah yang lebih tahu, tinggi, ya kita udah Udah. mengerti karena kita Iya. udah pernah menjadi Lalui, mereka ya. gitu loh. Itu sih Kak, penting. Itu yang Keren, kan? seni dalam memimpin itu yang Tapi nggak semua pemimpin tapi punya. ada tapinya. Gimana kalau udah dapat? Dia bisa Nah, nggak melakukan apa yang betul, udah itu dialami, balik ke sih. yang integritas tadi. Ya. Nah, itu dia. Kadang-kadang kan semua orang saling ya, berkaitan. aku sih yakin ya semua atasan itu juga pernah ngerasakan jadi bawahan kok. Iya. Cuman ya tergantung dia udah jadi atasan dia gimana. Itu Betul. sih. Masih tetap nilai-nilai yang di bawah Iya. dipegang dia. Iya. Ya, Dan- itu cerita nanti kali itu ya. Iya, asik. Tapi apa yang dipercayakan hari ini ya kita kerjakan dengan tanggung Iya, jawab. Betul, benar-benar Kak, benar. Nah, itu dia berkat yang bisa kita terima dari pekerjaan pasti banyak sih. Diam aja lah, woi keren kali dah. Mau bilang berkata Tahu Allah nggak, pun kayak nggak ada episode 1 apa-apa. episode 2 aku adalah orang yang paling suka bicara, dan kali ini aku Asik. beneran diam sumpah. Karena Jangan emang deep. lah, enggak. Enggak, bukan Sama-sama gara-gara punya. apa-apa, emang karena deep gitu loh Yes, Kak. yes, sih. yes. Karena emang deep. Kita pun sama-sama mengalaminya gitu ya Iya, kan. Dan karena pasti di sana juga banyak semua lah. sih Iya. pasti ngalamin itu. Buat yang mau mungkin nanti kelak juga akan menjadi wanita karir, pasti juga harus belajar lah. Iya. Mana tahu bisa pengalaman Kak Mary atau pengalaman Angel, Kak Sinta bisa jadi apa ya, hal yang bisa dipelajarin sih pastinya. Jadi ibu rumah tangga pun ibaratnya ini kan Iya. karir gitu ya kan. Karir kan nggak hanya di kantor, domestik juga ada tuh Yes. di dalam keluarga gitu Iya. kan. Itu juga kita pun harus betul-betul Tanggung bertanggung jawabnya pun ada jawab. juga. Karena kayak yang aku bilang tadi tuh kita itu bertanggung jawab ketika kita menjadi bagian dari segala sesuatu. Kalau kita menjadi wanita karir, kita bertanggung jawab karena kita bagian dari perusahaan. Tapi ketika kita di keluarga, ya itulah karena kita bagian dari keluarga yang kita bangun Iya gitu. abang, udah siap dilamar Jadi ini. istri bagi pendamping kita dan jadi ibu bagi anak-anak kita kelak. Eda awak nih. Wes Oh, Eda, Eda. Eda Apiri. Oke. Ada tomat muda. Oke, next kita Yes, mau keren, bahas. keren sih, keren. Kita udah panjang lebar nih bahas tentang tanggung jawab, apa yang kita dapat dari tanggung jawab, tantangan, pokoknya semua kayaknya udah kita bahas sih. Nah, yang ini bukan
last but not least ya. Asik. Nah, kita mau pengen share nih. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dari kita sebagai anaknya, gadisnya, wanitanya, apanya lagi, anak Lady perempuannya, in waiting kali ya. dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan di dunia pastinya. Maksudnya kayak Tuhan itu mau apa sih? Kayak ya pasti kayak kita dikasih pekerjaan ini, itu kan artinya Tuhan yang Itu kasih tanggung berat jawab. sih, sumpah. Iya, kayak Tuhan kasih tanggung jawab. Kayak Kak Mary itu diletakkan di perusahaan ini. Mer, kau kasih tanggung jawab ini ya, Mer. Iya. Nah, kalau menurut Kak Mary, maksudnya ini yang apa ya? Yang Kak Mary terjemahkan lah maksud Nah. Tuhan, kenapa ya Tuhan kasih aku tanggung jawab ini gitu. Kalau menurut Kak Mary, Tuhan itu mau apa dari Kak Mary dengan melakukan tanggung jawab itu? Kalau menurutku ya, ketika kita bekerja, pada saat kita bekerja, apalagi di antara orang-orang yang mungkin nggak seiman sama kita gitu loh. Sebenarnya gini, pelayanan kita itu adalah terlihat dari keseharian kita sebenarnya. Benar. Bukan hanya pelayanan di depan kamera, Yes. terus juga pelayanan yang dilihat orang banyak Benar. gitu. Langsung kepada daily activities Iya. kita sehari-hari Apa gitu. yang kita tahu? Nah, ketika orang-orang yang bahkan mungkin belum mengenal Tuhan Mm-mm. melihat apa yang kita kerjakan Benar. gitu loh atas kemuliaan nama Tuhan, maka nyatalah imago Dei itu gitu loh. Kita segambar dan serupa dengan Allah karena kita menjadi tangan kanannya Dia. Mereka merasakan pertolongan Tuhan tuh nyata gitu loh, tapi melalui kita. Bahkan kita mungkin kadang nggak menyadari itu gitu loh. Ketika seseorang meminta tolong kepadamu gitu kan, oh berarti dia percaya nih bahwa aku bisa membantu Melakukan. dia gitu kan. Aku menjadi persinggahan terakhirnya gitulah istilah orang ya kan. Iya benar sih, tapi kadang ada cara pandang orang ketika kita disuruh apa sih nyuruh aja, Iya. yang nggak suka lihat awak duduk. Iya. Padahal perspektif kita ya. Iya. Padahal kalau kayak tadi dia tuh lebih tenang kayaknya, lebih lega kerjakan ngerjain. aja gitu ya gitu. Iya. Keren juga sih. Emang sebenarnya gini loh, kadang kesehariannya mungkin akan sulit gitu loh. Apa yang kita ucapkan kadang susah kita lakukan. Tapi kadang itulah ya kan, Tuhan ini baik kali. Kadang mau kita diingatkan gitu, jangan, kayak seolah-olah Roh Kudus berbisik. Iya, benar-benar. Jangan kayak gitu. Biar aja, bantu aja, coba aja dulu. Pokoknya percaya aja bahwasanya benih yang engkau tabur kelak akan berbuah kemudian hari. Itu. Kita closing aja. Itu dia. Mary Teguh. golden apple bukan Bener golden loh, waist. bener loh Iya, itu. aku setuju sih. Maksudnya kayak apa yang Tuhan mau dalam kita bekerja mau dimanapun. Karena kalau bisa dibilang katanya ibadah itu apa sih? Kata ibadah itu kan bukan berarti hanya kita bernyanyi di gereja Iya. ataupun di tempat ibadah kita, bukan itu kan. Tapi setiap hari yang kita lakukan itu ibadah. Iya. Gitu. Jadi dan paling banyak waktu kita itu di mana? Kita kerja berapa jam? Sisanya tidur. Paling kita aktivitas selain bekerja dan selain tidur cuman berapa jam kan? Iya, betul. Berarti ibadah yang paling banyak kita kerjakan di Bekerja. mana? Saat kita bekerja gitu. Dan itulah jadi persembahan kita. Nah. Makanya ada lagu ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Sejati jadikanlah persembahan. Dan tapi itu memang sih butuh tuntunan Roh Kudus lah, karena Iya. dalam melakukan itu tadi hambatannya pasti banyak kan. Dari internal tuh kayak kadang kemalasan, kadang Iya. kedongkolan, kejengkelan, kemarahan, ngerasa capek. Karena Jadi, faktor lelah juga ya iya. kan. jadi kalau memang benar-benar tidak intim sama Tuhan sih, sama Bapa, kayaknya lewat lah itu semua. Udah Mustahil lah didorder lah itu semua orang-orang yang Iya. buat kita suntuk ya gitu kan. Akhirnya nggak jadi berkat. Kayak gini ternyata orang Kristen ya. Iya. Jadi kita ini apa ya? Apanya Tuhan kita ini? Benar-benar. Apanya? Merasa Apa? terang aku di sini. Mitranya ya. Mitranya. Gitu. Mitra bisnis. Mitra bisnis ya. Gimana orang kenal Tuhan ya? Kalau bisa sih lihat hidup kita. Iya. Tapi ya kita pun bukan orang yang sempurna ya, masih Iya, belajar betul. juga. Ya kita Betul. juga masih pernah ya marah-marah di Iya, kantor. pasti. Masih sering ya juga Manusiawi. memendam terus suasana hati kita berubah, suasana kantor ikut berubah gitu ya kan? Kalau dulu sih, kalau aku ya Kak, aku dulu memang masih belum bisa sih menerjemahkan maksud Tuhan, maksud Tuhan ngasih tanggung jawab itu, karena memang dulu aku juga nggak ada hati untuk di sini dan nggak ada hati juga untuk Tuhan dulu nih Dulu ya. cerita manusia lama. Padahal setelah orang tahu betapa menjadi berkatnya kita di sini. Nah yang aku apakan bukan itu sebenarnya Kak. Ah. Maksudnya kayak awal-awal aku nggak punya hati di sini, maksudnya kayak dulu juga yang Kerja aja lah gitu. ya kerja aja lah gitu, yang kayak aku pun gak ada mikir Tuhan itu ngasih tanggung jawab di sini. Sempat ada di fase itu juga berarti ya. Lama Kak. Aku sempat sadar ya? Iya, aku sempat ada di fase yang
malah kayak marah sama Tuhan gitu. Tuhan, aku tuh bukan pengen ini gitu loh, kenapa Tuhan kasih tanggung jawab kayak gini gitu. Sampai aku mikir kayak gini, Kak, lihatlah ya Tuhan, sampai kapan aku bisa kayak gini. Sampai kayak gitu dulu aku mikir kayak Tuhan bukan marah sih, mungkin kayak apa ya, kecewa atau ngambek gitu, kayak aku Nggak nggak sesuai iya aku yang nggak kamu pengen kayak gini inginkan. Tuhan, aku tuh pengen Lebih. aku pengen nggak terkekang, aku pengen ngembangkan diriku tuh bukan di bawah instansi gitu yang loh, Kak. fleksibel lah dia. Iya, aku pengen tuh yang kayak Karena bisa kamu juga nge-explore. ngerasa kamu mampu kan. Iya, aku ngerasa kayak itulah ya, kalau kita ngerasa dengan kemampuan kita sendiri, aku kayak ngerasa Tuhan, aku kayak tempatnya bukan di sini loh. Aku Lebih bisa dari sini harusnya. harusnya bisa lebih dari sini. Harusnya aku tuh bisa apa ya? Pokoknya aku bisa jadi, malah harusnya jadi mitra perusahaan ini, bukan jadi Yes. budak perusahaan ini sampai Tapi kayak pada gitu. Pada akhirnya ya itu Tuhan sadarkan banyak hal sih, Kak. Maksudnya kayak awalnya kan aku tuh yang harus ngelepas pendidikan nih kan. Oh iya. Wah, itu sedih kali sih, sumpah, yang kayak hancur Pilihan kali. berat Tuhan, ya, aku kan? pengen ya, aku tuh pengennya tuh kayak apa ya, Kak, masa-masa yang kayak sama-sama yang lain gitu loh, kayak yang tenang aja pengen hidupnya. Maksudnya kayak teman-teman kuliah ya, aku pengen kuliah gitu kan. Pastilah. Teman-teman lagi ini pengen ini. Nah, dulu tuh kan teman-teman pada masih sibuknya. Hasilnya dilihat sekarang nggak sih? Ketika kawan-kawanmu lulus, mereka pengen bekerja dan dirimu udah lewat Itulah dia di end-nya, Kak. Itu yang buat aku bersyukur, kayak sampai sekarang kayak Tuhan kasih kita ujian COVID kan. Iya, betul. Maksudnya kayak yang udah bekerja lama juga harus ngelepas pekerjaannya. Maksudnya kayak orang-orang yang udah lama selesai pendidikan tapi belum Tuhan kasih juga. Terhimpit keadaan Nah, di juga. situ juga yang kayak Tuhan tuh langsung sentil kepalaku tuh kan. Makanya udah aku bilang dari dulu kayak gini, kau nyesal-nyesal. Kayak aku ngerasa Tuhan tuh kayak nyentil aku gitu loh, Kak. Kayak nah udah kau tahu sekarang kan kenapa aku ngasih ini Tapi sama kamu. baik dong ya, bisa sadar ya. Iya, untungnya tuh. Untungnya aku masih dikasih kesempatan Tuhan untuk sadar loh, Iya sih, benar-benar. benar-benar. Iya, jadi kayak teman-teman mungkin ya itu sih, memang kadang-kadang kita nggak bersyukur sama apa yang kita dapatkan. Udah dapatkan hari, benar loh, benar. Iya kan, Kak? Banyak orang yang iri, sama kayak aku dulu nih, aku iri sama orang-orang yang bisa merantau jauh. Gitu, benar-benar. Maksudnya kayak aku dari SD, SMP, SMA sampai hari ini bekerja juga nggak jauh dari rumah kan. Iri. Padahal aku teleponan nih sama temanku yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, yang mereka rindukan itu rumah. Betul. Enak kali lo kau, jangan kau betul. ngeluh dulu. Enak kali lo kau kerja di sana katanya Betul, gitu. that's totally Iya, right. bener. Jadi Betul kayak, ya. iya ya, emang enak ya gue bilang gitu. Tapi enak lo kau bisa jauh, bisa lebih mandiri. Enggak, jangan, kata dia gitu. Udah bersyukur lah kau di sana kerja, bisa ketemu keluarga. Maksudnya kayak nggak ada worry. Kadang kan mungkin mereka dengar kabar bapaknya mungkin sakit, mamanya mungkin sakit, itu cemas gimana gitu kali. Dan disitulah aku mulai sadarnya di sana, karena aku juga pernah dalam posisi nggak mensyukuri apa yang udah aku dapetin hari ini gitu. Boleh tukaran nggak? Sering gitu, Kak. bener. Sering gitu. Gitu sih, jadi kadang kita cemburu dengan berkat orang, Iya, padahal iya. ya Berkat Tuhan kita pun kasih, iya, diirikan banyak orang juga, yang iri maksudnya juga. orang menginginkan Benar-benar gitu. benar gitu. Jadi memang bagian kita harus bersyukur sih ya. Iya. Apa yang kita dapat hari ini ya kita harus bersyukur dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab Benar, tadi. Kalau kita udah kerjakan dengan penuh tanggung jawab, pasti damai sejahtera ada ya. Makanya aku selalu ingat kata Kak Hotma. Kak Orangnya Hotma nggak di sini ya? Oh ya, orangnya masih kerja. Dia tuh selalu bilang kayak, kau kalau mau maju jangan lihat atas, lihat bawah. Nah, itu sih yang aku kayak deep kali gitu, Kak. Rasaku kayak ya memang kalau kita ngelihat atas terus ya kita nggak akan maju-maju Tapi kan. sometimes kita perlu lihat ke atas. Oh juga. iya, perlu. Iya, Maksudnya itu untuk maju, Iya. kita Harus- perlu untuk harus balance lah, balance Iya, lah ya. balance, Oke, oke. benar-benar. Ya gitu sih. Oke Luar guys, biasa. jadi bersyukurlah dimanapun kalian saat Iya, ini berada. benar. Karena sometimes juga kami iri dengan kalian dan kami tahu kalian pasti pernah iri dengan kami. Iya, Dan itu nggak membangun juga sih. Jadi lebih baik kita bersyukur. Iya, itu yang paling Syukuri penting. ya. Iyalah. Jadi kayak Tuhan ngasih tanggung jawab itu ya bukan ngasal sih. Yes. Kalau aku dulu mungkin aku pernah berpikir kayak ya Tuhan ngapain sih aku dikasih kayak gini gitu sampai gitu. Cuman kayak sekarang aku udah itu kayak Tuhan udah tahu kok kan kenapa aku kasih itu samamu. Yes, oke. Harusnya udah kau sadarin, udah kerjakan. Nah, itu sih yang aku kayak rasakan sekarang, Kak, gitu. Dan aku tahu di Alkitab juga banyak diceritakan kan kayak tanggung jawab kita juga sebagai anak Tuhan gitu, kita harus ngapain kan gitu. Dari cerita-cerita tokoh Alkitab juga banyak kan menceritakan bagaimana orang itu melakukan tanggung jawab mereka masing-masing gitu kan. Nah, itu sih yang perlu kita pelajarin juga. Nah, thank you, Kak. Mungkin ini sebelum ditutup kesimpulan dan pesan sih. Dengan apa yang udah kita bahas Baik panjang untuk lebar. perempuan yang bekerja. Iya. Baik untuk perempuan yang bekerja, yang mau Gue bekerja.
ditutup oleh special guest. special guest. Ini aku belum ada briefing nih, weh. Aduh, jadi Tapi lebih enak loh, natural. Iya. udah. takutku gini, nanti pas aku nonton ini lagi kan, aduh aturannya ini. Aturan bilang, soalnya Oke teman-teman, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, dimana kita udah bahas banyak hal tentang tanggung jawab, tentang masalah dalam menghadapi tanggung jawab, tentang apapun yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita lakukan dalam bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, kita mau dengar dulu kesimpulan dari obrolan kita. dari obrolan kita dan saran mungkin. Yang kalau aku sih lebih fokusnya ke Kayak pesan. makalah ya. Pesannya. Ayo. Kalau aku Betul, lebih betul. fokusnya ke pesan sih Kak. Apa yang bisa Kakak pesankan ini dari special guest kita tentang bagaimana kita melakukan tanggung jawab dalam pekerjaan yang kayaknya udah Tuhan Kak Mary, percayakan ya hari Tuhan ini percayakan kepada Kak Mary dan udah Kak Mary lakukan. Mungkin boleh Ada kasih pesan, saran atau gimana? Singkat aja lah ya. Jadi pesannya itu dan kesimpulannya sekaligus bahwasanya apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, tanggung jawab yang Ia berikan kepadamu, maka kerjakanlah itu dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan menambahkan semuanya kepadamu gitu, tanpa engkau perlu meminta. Karena melalui tanggung jawab itu tadi, Tuhan juga menitipkan bersama dengan itu talenta yang diberikannya kepada kita. Jadi itulah talenta tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Terlebih jadi berkat sama dimanapun Tuhan tempatkan kita, entah kita bekerja atau sedang tidak bekerja pun, atau sedang mencari pekerjaan, apapun itu dalam penantian, semuanya kerjakanlah dengan kesungguhan hati. Yes, amin. Ketika Seperti Tuhan, untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Iya. Ketika Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan kasih kemampuan juga untuk melakukan tanggung jawab itu. Betul, Pasti. betul. Itu dia. Artinya Tuhan nggak biarkan kita sendiri. Iya, ya. kasih tanggung jawab, Betul. udah sana kerjakan Yes, enggak. yes. Tapi Tuhan kasih, pokoknya Tuhan itu selalu ada di That's right. bareng kita di setiap waktu. Yang Aku nggak penting tahu sih setiap minta waktu. aja sih. Iya. Oh gitu ya. Tetap berdoa gitu kan ya. Iya. Kalau kita nggak berdoa kan sombong kali. Kan? Iya Kita lah. berdoa kan minta tolong sama Tuhan. Sampai kayak ada quotes, aku tuh kayak suka aku follow ilustrator yang sering nge-share tentang, pokoknya dia tuh kayak menceritakan tentang hidup dia lah gitu kan. Jadi dia ada kayak nge-share ilustrasi gitu kan Kak, kayak bilang kan, Tuhan maaf ya Tuhan, aku hari ini tadi lupa berdoa, kayak mana ini Tuhan. Terus Tuhan jawab, ya ngapain kau bilang lupa, kau nggak berdoa, kau berdoa pun aku tetap samamu. Nah kayak gitu sih menurut aku, yang kayak mau kita lari pun dari tanggung jawab, maupun kita nggak melakukan tanggung jawab, ataupun kita melakukan tanggung jawab, ingat Tuhan selalu sama kita. Betul. Dah itu aja sih. Nah dari dengan kita tahu Tuhan selalu sama kita, pasti itu membuat kita untuk melakukan tanggung jawab kita itu. Nah itu, wow keren banget. Ya bangun. Bisa munculkan pelangi nggak? Oke, nanti dimunculkan. Imajinasi. Yes, puji Tuhan teman-teman, hari ini wah ini adalah podcast yang sukacita luar biasa ya Kak. Amin. Banyak sekali hal dan pengalaman yang bisa kita pelajari dari apa yang Kak Mary ceritakan, Kak Sinta, dan mungkin aku juga yang ceritakan. Dan semoga apa yang kami ceritakan juga bisa jadi pengalaman yang baik juga buat teman-teman, dan mungkin bisa jadi validasi buat teman-teman kalau ya bukan cuma kalian aja yang ngerasain, Betul. kita juga ngerasain itu, dan aku yakin banyak orang juga di tempat kerjaan lain juga pasti ngerasakan itu. Dan bagaimana kita cara melakukannya, itulah yang paling terpenting. Dan mari kita untuk meletakkan Tuhan di setiap apapun itu yang kita lakukan, setiap tanggung jawab, setiap apapun lah yang kita lakukan, bahkan tidur pun harus kita letakkan Tuhan. Yes. Nah gitu, terima kasih teman-teman sudah mau tonton episode 3 kita. Thank you. Thank you. Sampai Terima jumpa Kak kasih. Mary. Terima Jangan kasih lupa buat like dan subscribe. terima kasih buat Kak Mary selain special guest Kasih. kita. Thank hari you ini. Nang Semoga Sinta dan Nang Angel. oke teman-teman. Banyak cinta untuk Mary. Terima Banget kasih. Cinta kembali untuk kalian. Banyak love-love-nya. Aku tangkap. Terima kasih Oke, juga teman-teman dah. yang udah See you next nonton. time. See you next Bye. episode. Next time. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you.